Sekarang kan banyak nih agensi-agensi di luar sana tuh yang menawarkan ya, Betul. menawarkan kerja di luar negeri dengan gaji misal 20 juta per bulan gitu. Sangat menarik ya. Saya pengen berbagi informasi, kesempatan yang sangat baik untuk semua perawat di Indonesia. Ini loh ada kesempatan yang bagus yang bisa diambil untuk ya memperbaiki kualitas hidup. Berarti ini resmi ya kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Jerman, benar Mas? Betul, program yang saya ikut ini semua tuh hampir dikatakan Rp0. Ketika udah lulus semuanya, kita dinyatakan resmi sebagai perawat terregistrasi, kita mendapatkan visa yang lebih lama dan kita bisa tinggal semau kita. Nggak usah khawatir ketika emang kita punya keinginan untuk bisa bekerja ke luar negeri, ini ada loh program yang resmi dan aman. Hallo Leute, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein, zu erklären und meine Erfahrungen Thailand. Halo Sobat Tapis, kembali lagi di program Tanya Rumpi Solusi. Tentunya kita kali ini akan membahas sesuatu yang sangat menginspirasi bagi para anak-anak muda di luar sana ya. Ini ada narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita di studio ini. Akan menceritakan kisah hidupnya bagaimana beliau ini bekerja sebagai perawat di luar negeri. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita kenalkan Aditya Dewangga. Halo semuanya. Halo Bang. Sehat Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin banyak teman-teman Sobat Tapis di luar sana yang belum mengenal Mas Aditya Dewangga nih ya. Seorang perawat muda loh di luar negeri. Di Jerman Mas ya? Saat ini saya bekerja di Jerman. Di Jerman ya? Dan sudah berjalan September nanti 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Oke, sebelum kita lebih jauh, pengen main mitos dan fakta dulu Mas. Oh iya, Tapi boleh. Mas Adit jawabnya iya atau tidak dulu aja ya. Oke. Jangan terlalu dijelasin dulu. Mas Adit, mitos atau fakta? Iya. Kalau kerja di luar negeri, di Jerman deh ya, harus bisa bahasa Jerman lebih dulu. Fakta. Fakta? Fakta, 100%, 1000% fakta harus. Harus. Oke. Mitos atau fakta, bekerja di luar negeri gajinya lebih besar dibanding di Indonesia? Fakta. Fakta. Oke, yang terakhir ya. Mitos atau fakta, bekerja di luar negeri lebih nyaman dibanding di Indonesia? Kalau bagi saya itu fakta. Fakta. Oke. Ini menarik nih pasti ya. Mas Adit, silakan kenalin dulu dirinya ke teman-teman deh. Oke, halo semuanya. Saya Aditya Dewangga, biasa dipanggil Aditya. Saat ini saya bekerja di Jerman sebagai perawat. Sudah mau 2 tahun. Dan sebelumnya saya bekerja di Lampung sebagai pegawai negeri sipil. Dan ya semua proses saya itu sudah selesai di sana, proses penyetaraan. Saya sudah dinyatakan lulus dan sekarang sudah resmi menjadi registered nurse, perawat terregistrasi di Jerman. Di Jerman, resmi berarti ya? Resmi. Ini resmi guys, resmi. Ini menarik ya, jadi seorang Aditya Dewangga ini yang pernah menjadi pegawai negeri sipil ya? Betul. Di tahun berapa Mas? Saya pengangkatan tahun 2019, pegawai negeri sipil di puskesmas, salah satu puskesmas di Lampung Tengah. Dan akhirnya memilih berkarir di Berkarir di Jerman sejak 2024 September. 2024 September. Dan yang menariknya nih teman-teman atau Sobat Tapis di rumah, Mas Aditya Dewangga ini membagikan kisahnya dengan sukarela ke kita loh. Mendirect message TVRI Lampung, kira-kira guys aku punya cerita menarik nih yang pengen dibagikan ke teman-teman semua di rumah. Siapa tahu ada yang pengen seperti aku gitu Mas Adit ya. Betul, karena saya sudah kayak niat. Kalau proses saya udah selesai, saya pengen berbagi informasi, kesempatan yang sangat baik untuk semua perawat di Indonesia. Ini loh ada kesempatan yang bagus yang bisa diambil untuk ya memperbaiki kualitas hidup, untuk gaji dan skill tentunya. Begitu. Nah ini menarik ya. Ngomongin gaji dan skill ini kenapa nih? Berdasarkan tadi mitos atau fakta ya kalau gaji di luar negeri itu lebih besar dibanding di Indonesia. Itu boleh fakta. Dijelasin dulu sama Mas Adit. Oke, kalau untuk gaji ya pastinya lebih besar, tapi kita harus tahu juga biaya hidup di luar negeri juga lebih besar daripada di Indonesia sendiri. Kalau di Indonesia ya makanan lebih murah, tempat tinggal juga lebih murah. Di sana itu untuk di Jerman sendiri mencari tempat tinggal itu suatu tantangan karena nggak banyak tersedia akomodasi, jadi seleksi juga. Cuman ya worth it deh dengan pekerjaan, dengan biaya hidup, dengan gaji itu masih sangat-sangat worth it. Masih worth it ya? Masih sangat-sangat worth it. Nggak mungkin gitu UMR Lampung kerja di Jerman ya mungkin ya? Kayaknya agak sulit untuk berangkat ke sana aja, kita pesawat kan pastinya butuh biaya mahal, kan ya? gitu. Cuman kemarin alhamdulillah syukurnya dengan program yang saya ikut ini semua tuh hampir dikatakan Rp0.
Rp0. Jadi untuk pesawat, untuk bahasa, itu semuanya gratis. Dan saya itu untuk mau berangkat ke Jerman tuh nggak ada kemampuan bahasa Jerman sebelumnya. Cuman setelah mendaftar melalui BP, dulu BP, sekarang udah kementerian, KP3MI. Setelah dinyatakan lulus semuanya, ya itu dapat pelatihan bahasa dan gratis. Semua prosesnya gratis. Semuanya gratis. Dari visa, semuanya gratis. Berarti ini resmi ya kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Jerman? Benar, Mas? Betul, program ini namanya program Triple Win, G2G, Government to Government, kerjasama antara pemerintah Indonesia di bidang perawat. Saat ini kayaknya ada 2, perawat sama koki, setahu saya. Cuman koki ini baru angkatan pertama, perawat ini sudah beberapa angkatan. Ya, resmi, makanya dari itu semua biayanya gratis. Karena resmi dan aman pastinya. Jadi nggak kayak sekarang kan banyak nih agensi-agensi di luar sana tuh yang menawarkan ya, menawarkan kerja di luar negeri dengan gaji misal 20 juta per bulan gitu. Sangat menarik ya. Jauh dari UMR kita di sini gitu kan. Nah, ini enggak ya. Berarti dipastikan aman ya. Dipastikan aman. Yang saya ketahui ketika ada agen tuh kayaknya pilihannya ada beberapa gitu. Misalnya kita harus membayar uang di awal ke agen itu, ataupun ada yang dibiayai tapi nanti dipotong gaji per bulan di sana. Oh, kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak, mereka benar-benar enggak ada pungutan biaya. Bahkan jadi gini, bahasa Jerman tuh ada levelnya, level A1 sampai B2, ada 6 level. Kita di Indonesia itu untuk mendapatkan visa pekerja atau visa Anerkennung, penyetaraan, itu harus di level B1. Jadi kita harus menyelesaikan ini. Kalau kita lulus setiap levelnya, kita akan dapat uang tambahan dari pemerintah sana. Oh. Selain gratis, kita akan ada uang tambahan. Nah, ngobrol lebih jauh, Mas. Sebenarnya Mas Adit itu tahu informasi ini dari mana? Iya, sebenarnya emang saya mempunyai keinginan untuk jadi perawat di luar negeri itu sejak zaman kuliah. Cuman kayak informasinya belum terlalu adekuat, belum terlalu banyak. Ya udah, saya menjalani kehidupan di sini, bekerja di rumah sakit. Tapi saya ada grup WhatsApp yang perkumpulan orang-orang perawat Indonesia yang pengen ke Jerman. Dan di situ kita berbagi informasi. Dan tahun 2000 berapa ya, 2021 atau 2020 saya lupa, itu pertama kali program ini dibuka. Saya mengetahuinya dari grup WhatsApp itu. Cuman untuk ke Jerman sendiri, Mas, itu nggak cuman melalui program government to government, ada juga program mandiri yang kita bisa mendaftarkan sendiri gitu kan. Cuman ya tadi kita nggak tahu arahnya gimana atau biayanya berapa. Makanya yang government to government atau triple win ini sangat-sangat membantu dan memudahkan serta aman. Oke, nah kan mungkin banyak sobat tapis di rumah nih, Mas, yang sedang menyaksikan podcast ini gitu ya, yang jadi perawat sekarang, mungkin udah keterima PNS gitu kan. Setelah mendengar podcast bersama Mas Aditya, siapa Mas? Dewangga. Oh, ya, keren nama loh. Aditya Dewangga ini yang kerja di luar negeri di Jerman ya? Spesifiknya Jerman ya? Di Jerman, di kota Nuremberg. Oke, nah banyak orang awam yang nggak mengetahui nih, Mas. Baik mereka secara finansial oke nih, pengen mandiri juga bisa gitu kan, atau secara government yang memang dapat beasiswa ya, kita katakan beasiswa nggak sih? Bantuan ya mungkin. Bantuan ya, bantuan. Nah itu seperti apa, Mas, awalnya nih? Awalnya jadi kalau untuk proses yang saya lalui, kita mendaftar. Jadi program ini di bawah KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. KP2MI kan tingkatnya nasional. Dia punya cabang-cabang KP3MI di setiap provinsinya. Kita itu mendaftar melalui KP2MI. Online, pertamanya online kita mengisi formulir, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, surat izin segala macam, kita upload ke situsnya. Lalu nanti ada verifikasi berkas ke KP3MI yang ada di provinsi. Nanti kita akan ada seleksi juga berkasnya, keasliannya, semuanya. Setelah dinyatakan lulus berkas, nanti kita akan ada wawancara langsung dengan pihak Triple Win Jerman sebagai penjembatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman. Kita akan ada wawancara. Setelah wawancara, nanti kita dikasih pengumuman dinyatakan lulus atau tidak. Gitu. Setelah lulus sebagai peserta, kita akan diberikan bimbingan atau bimbel les bahasa Jerman hingga level B1. Setelah itu, setelah lulus, kita akan ada proses namanya wawancara kerja dengan pemberi kerja, karena kita akan tersebar di seluruh Jerman. Tergantung mana yang membutuhkan. Betul, ketika itu berarti kita harus wawancara dengan pemberi kerja. Setelah mendapatkan pemberi kerja, kita akan dapat kontrak kerja, baru kita urus visa. Kita urus visa untuk berangkat ke sana. Setelah semua beres, visa kita sudah ada, kontrak kerja sudah ada, kita ke Jerman menjalani namanya proses penyetaraan.
Kan pastinya ada perbedaan nih antara standar Jerman dengan standar Indonesia. Nanti akan ada perhitungannya melalui berkas-berkas yang udah kita siapin seperti transkrip, terus pengalaman kerja. Intinya mereka yang tahu perhitungan berapa, akan ada perbedaan. Ya udah, kita akan menjalani proses ini, penyetaran ini dengan memenuhi perbedaan jam itu. Di akhir kita akan ada ujian nasional keperawatan, ujian teori dan praktek, serta ujian level bahasa selanjutnya. Jadi berangkat dengan level bahasa B1 atau level bahasa ketiga, lalu kita harus untuk menjadi perawat profesional atau perawat registrasi, kita harus di level B2. Jadi ujian praktek, ujian teori, dan ujian bahasa. Ketika udah lulus semuanya, kita dinyatakan resmi sebagai perawat registrasi, kita mendapatkan visa yang lebih lama, dan kita bisa tinggal semau kita. Terserah kita mau sampai kapan, mau for good, mau lama di sana, mau sampai pensiun, kita udah punya hak itu. Oh, di situ. Gitu guys. Panjang. Ya. Ini buat teman-teman ya yang kalau misalnya kuliah ini cuma kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Udah jangan harap deh buat kerja di luar negeri ya, karena punya kriteria sendiri gitu ya. Iya, cuman kesempatan terbuka, sangat luas. Jadi nggak usah khawatir ketika emang kita punya keinginan untuk bisa bekerja ke luar negeri, ini ada loh program yang resmi dan aman. Gitu. Nah, Mas, versinya Mas Adit deh. Kerja kerasnya, cara belajarnya sampai ke titik ini tuh seperti apa, Mas Adit? Wah, bisa dikatakan up and down dan nggak mudah. Ke Jerman itu sulit, tapi worth it. Saya kebetulan waktu ke kelas bahasa, itu saya ambil jam sore. Waktu itu masih disediakan kelas pagi, kelas sore, gitu kan. Jadi pagi saya kerja di puskesmas, sore saya langsung belajar. Itu bisa sampai tengah malam. Ketika ujian juga kita harus belajar lebih. Saya nggak lancar perjalanannya. Saya harus mengulang ujian 4 kali untuk lulus bahasa level B1 tadi. Terutama di bagian mendengar, kan ada membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Saya itu mendengar tuh sampai 4 kali, nggak lulus. Dan abis itu ketika sampai sana, kita harus selain bekerja, kita juga harus mempersiapkan ujian. Ada kelas untuk persiapan teori, ada kelas bimbingan untuk ujian praktek. Di saat kita harus adaptasi dengan cuaca, dengan makanan, dengan orang, dengan bahasa yang ya saya sendiri baru belajar. Sampai sana langsung bekerja, bertemu dengan pasien, bekerja dengan dokter, bekerja dengan perawat senior, itu sangat-sangat stres. Jadi nggak sulit, butuh ketekunan, butuh ketahanan, karena tadi kita nggak lancar perjalanannya, bisa aja ujian ulang. Kalau kita nggak punya ketekunan dan ketahanan, pasti akan mundur sih. Ya. Jadi udah titik sejauh itu, ada keinginan untuk mundur ya? Enggak. Proses adaptasi berarti nggak gampang, Mas? Nggak gampang banget. Saya itu sampai agak murung atau sedih, seperti saya bisa nggak ya di sini melewati ini, kayak temboknya tuh terlalu tinggi gitu untuk bisa saya lalui dengan bahasa yang levelnya harus lebih profesional, dengan pekerjaannya yang beda juga. Saya dari puskesmas ke rumah sakit, benar. itu pun sudah menjadi tantangan kan. Iya, benar. Mana pasiennya sana bahasa Jerman ya, nggak bahasa Jawa. Betul. Kalau bahasa Jawa kan dia marah, kita tahu ya. Masih ngerti ya kalau bahasa Jawa. Dan di Jerman juga itu setiap daerah tuh punya kayak dialek ya, kayak di Indonesia lah ada bahasa Jawa, ada bahasa Lampung. Di Jerman pun ada dialeknya, ada dialeknya, dan ada juga bahasa kayak sehari-hari beda dengan saya di sini belajar bahasa yang nasional, yang umum, yang baku kalau kita bilang. Cuman ketika kita udah bekerja, bahasa slang, bahasa hari-hari itu beda. Ada bahasa balik juga nggak itu? Bahasa apa? Bahasa balik enggak ya? Enggak. Enggak ada. Coba spill kayak bahasa Jerman, ngomong pakai bahasa Jerman ya, Mas. Aku ngomong apa ya? Oke. Hallo Leute, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein, zu erklären und meine Erfahrungen Thailand. Apa tuh artinya, Mas? Artinya kayak aku ngucapin terima kasih atas undangannya, terus aku seneng bisa berbagi pengalaman aku. Oke. Ya masih agak salah-salah, tapi ya udahlah ya. Tapi karena ini prosesnya 2 tahun ini ya? Prosesnya hampir 2 tahun. 2 tahun. Waktu belajar tuh les dan lain sebagainya tuh biayanya gimana, Mas? Itu aku udah spill dari awal kalau biayanya tuh 0 rupiah. Bener-bener 0? Bener-bener 0 rupiah. Karena disiapin dari pemerintah. Cuman setahu saya sekarang skemanya itu agak berubah. Ada yang pakai sistem reimbursement. Jadi kita les sendiri dulu, ketika udah lulus baru diganti oleh pemerintah. Oke. Kalau dulu saya benar-benar 0 rupiah, mungkin karena 0 rupiah gitu, jadi
ada peserta-peserta yang mundur di tengah jalan, ada yang merasa kesulitan akhirnya hilang tanpa bilang, ya gitu. Makanya sekarang pakai sistem reimbursement, jadi uang sendiri sehingga dia kan jadinya apa ya, termotivasi, terpacu terus karena udah mengeluarkan uang. Nah, jadi ini sebenarnya menjawab mitos atau fakta kita di awal tadi. Apakah memang harus lulusan kuliah universitas yang bagus? Ternyata enggak juga ya. Enggak juga. Apakah memang harus orang kota yang bisa bahasa? Enggak juga Enggak gitu. juga. Asal dari kemauan ya Mas Adit ya. Betul, dari temanku ada yang dari pedalaman, dari NTT, dari Papua, itu kesempatan sangat luas. Jadi jangan berkecil hati, kita harus buktikan kalau kita apa ya, orang desa, orang daerah juga bisa kok kerja di luar Di negeri. luar negeri ya. Mas Adit, pernah nggak menyangka bakal kerja di luar negeri? Sebenarnya suatu hal yang nggak saya sangka, tapi saya inginkan. Jadi gitu. ya nggak nyangka, akhirnya nggak nyangkanya keinginan saya bisa tercapai gitu untuk bisa bekerja di luar negeri. Tapi sudah pernah mencita-citakan menjadi Sudah perawat di luar negeri mencita-citakan kan? jadi perawat di luar negeri dari zaman kuliah sebenarnya. Berarti mendoakan juga gitu ya? Mendoakan sempat agak lupa, kayaknya terlalu ketinggian nih mimpinya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus orang tua gimana Mas Adit? Dengan posisi sekarang ini kan berarti Mas Adit kan menetap di Jerman ya? Betul, sekarang saya menetap di Jerman. Jarang pulang ke Indonesia berarti? Saya setiap tahun pulang. Oh, setiap tahun pulang? Karena di Jerman itu kita dapat cuti 30 hari. Oh. 30 hari kerja. Oh, cuti 30 hari kerja? 30 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu dihitung, totalnya jadi 6 minggu. Oh. Itu standarnya. Tapi di Jerman, kita kan kerjanya shift nih, Mas. Shift pagi, sore, malam. Nanti ada perhitungannya, tahun ini kita ada dinas malam berapa hari, akan digantikan tambahan cuti. Oh gitu. Jadi bisa lebih dari 30, setiap orang beda-beda. Ini yang bener ya? Ini yang benar. Oh, itu kok yang di sana tuh nengok-nengok. Emang cuti yang nggak bener gimana? Ini versi cuti yang benar Ya, gitu. Dan untuk yang cuti melahirkan bisa 2 tahun cuti. 2 tahun? Anaknya udah gede cuy 2 tahun. Ini nggak ya 3 bulan, anaknya masih ngerengkel gitu ya. 2 tahun lah, udah lupa kerja Mas Adit ya, kira-kira gitu ya. Udah lupa bahasa dan Menjawab pertanyaan kira-kira nyaman di Indonesia atau di luar negeri untuk bekerja? Di Jerman deh khususnya ya. sebenarnya dimanapun pekerjaan itu sama aja. Bahasanya harus ini ya. Yang bener, yang bener Takut nih. salah ngomong, tapi untuk saya sendiri karena saya sudah menjalani pekerja di Indonesia dan di sana, saya merasa lebih nyaman di Jerman. Untuk saat ini, kita nggak tahu ke depannya kan Indonesia, saya berharap akan lebih maju, berkembang segala macam, dan di Jerman juga kita nggak tahu akan ada apa. Untuk saat ini ya saya bisa menjawab saya lebih nyaman di Jerman karena saya mendapatkan work-life balance di sana. Di sana, work-life balance. Kerjanya berapa jam di sana Mas? 8 jam shiftnya. 8 jam 8 ya? jam, terus ya totalnya itu seminggu 40 jam. Jadi 5 hari kerja lah. Oh. Cuman karena shift ada mungkin minggu ini agak full, minggu depan kita liburnya yang Sebenarnya harus mirip-mirip ya kalau jam kerja mirip-mirip. ya? Mirip-mirip kerjanya. Terus kalau masalah jam-jam istirahat gitu, ada nggak sih yang perawat-perawat kan kalau di sini kan kumpul gitu, ngopi dulu ya gitu? Iya, kebetulan kalau di ruangan saya, kita biasanya itu pagi sebelum kita mulai kerja, kita ada coffee time. Kita ngopi dulu sambil sambil mencerna hasil dari overrun dari malam ke pagi misalnya gitu kan. Ya, jadi ada waktu ngopi, terus kita di sana dapat waktu istirahat 30 menit setiap shift. Buat relax lah ya? Buat makan lah, buat relax ya 30 menit. Oke. Dan ya ada juga sama kayak di Indonesia perawat-perawat yang izin untuk ngerokok misalnya. Oh gitu ya? Dan kalau saya sendiri yang saya agak kaget tapi di hal positif, kita bisa izin sholat. Di sana ya? Kita bisa izin sholat ya walaupun nggak ada tempat yang kayak di sini musola setiap musola, ruangan. benar-benar. Cuman kalau di rumah sakit saya ada musola kebetulan, musola kecil Oh, gitu, gitu. disiapin. Cuman ya karena memakan waktu untuk musola, jadi lebih baik biasanya saya mencari ruang, misal kamar pasien yang kosong. Kita ada ruang untuk alat, nah bisa saya sholat di situ. Wah, saya jadi penasaran pengen ikut ke Jerman ya. Jadi malah gue pengen ikut ke Jerman ya Mas Adit ini ya gitu. Mas Adit, ini ngobrol-ngobrol nih ya. Sebenarnya untuk di awalnya nih, apa yang buat Mas Adit itu tertarik ingin kerja di luar negeri sebagai perawat? Pertama saya ingin memperbaiki kualitas hidup, terus pengen meningkatkan skill, pengen tahu juga nih gimana sih dunia luas di dunia luar sana, karena dengan bekerja di luar negeri pikiran kita akan lebih terbuka, akan lebih luas lagi cara berpikirnya. Itu sih yang saya inginkan. Gitu ya. Dan work-life balance. Bukan tuntutan dari orang tua atau dari Nggak mana ada ya? sama sekali orang tua tuntutan, karena emang dari dulu pengen keluar negeri itu tadi, ya sudah begitu. Terus apakah program memang dari pemerintah government to government ini hanya ke Jerman aja atau ada negara lain Mas? Kalau untuk perawat itu ada Jepang dan Jerman.
Jepang Jepang dan juga Jerman. ada. Jepang itu malah sudah lebih dulu daripada Jerman. Sudah berapa angkatan. Karena fun fact juga saya dulu pernah daftar yang program ke Jepang. Cuman belum rezeki lolos ke Jepang, akhirnya saya ikut yang ke Jerman ini. Ke Jerman. Oke. Gitu. Jadi ada 2, Jepang dan Jerman. Mas, mungkin banyak nih teman-teman yang sedang kuliah saat ini, tapi belum tahu kalau misalnya ada program ini. Sebenarnya programnya baru apa udah lama sih? Program ini sejak tahun 2021. 2021. Artinya belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama, sekarang sudah batch ke berapa ya? 7 atau 8. Jadi ya kalau ingin ikut program ini, pantengin terus Instagramnya KP2MI. KP2MI, pantengin terus karena informasi ada di sana. Di situ ya. Dan dia tuh update-nya per setahun sekali atau Dia gimana? nggak ada waktu yang pasti. Oh gitu. Bisa aja setahun sekali. Sejauh ini sih kayaknya setahun sekali ya bukaan, cuman depannya kita nggak ada yang tahu. Jadi ya tadi pantengin terus di Instagramnya KP2MI. Nah, semisalnya Mas, ada angkatan yang dari 2015, 2016 gitu ya, lulus dari perawat ya, sudah bekerja. Apakah memang bisa umurnya gitu? Itu dia, di Jerman itu kita nggak mengenal batasan umur, Mas. Oh untuk gitu? bekerja, bener. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan. Kan kalau di sini kayak harus good looking, benar. berpenampilan menarik, tinggi badan minimal berapa. Di sana nggak ada batasan. Di sana nggak ada ya? Nggak ada batasan. Terus kayak harus berpakaian ya rapi, atau di sana bahkan ada perawat-perawat yang bertato, rambutnya berwarna, itu nggak apa-apa. Mereka nggak mempermasalahkan itu selagi bisa bekerja dengan baik. Oke. Fisik nomor sekian. Nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu. Berarti berlaku dokter culture cuy, kalau tatoan ini. Betul, kalau Ya, mau culture keren ya? bisa banget di sana. Bisa di sana ya, banget. tuh. Buat lo orang yang anak-anak skena, anak culture, jangan salah tempat cuy, ke Jerman. Gitu ya? Tetap Itu bisa tempatnya pas berekspresi. gitu ya? Tetap bisa berekspresi. Soalnya kalau misalnya kita tuh masih ngeliat beberapa Instagram yang buka lowongan pekerjaan gitu kan, memang bener kriterianya tinggi badan minimal, good looking, pengalaman segala macam gitu. Terus gue buka tuh komen-komennya, ribet banget ya persyaratannya gitu. Iya. Betul. Ribet Kalau di banget. sana nggak ada batasan umur, itu sampai sejauh ini sih nggak ada. Untuk sekolah pun nggak ada batasan umur ya. 45 tahun tuh masih bisa banget kok. Oke, Mas Adit, ini kan yang ceritakan selama ini enak-enaknya udah selama 2 tahun ya. Mungkin yang sangat berbeda dari Indonesia itu apa Mas Adit? Tapi yang lebih agak sulit gitu ya. Pertama, cuaca. Karena di Indonesia kan itu cuacanya panas ataupun hujan. Kalau di sana ada cuaca musim dingin, musim salju, itu kalau aku sendiri kesulitan karena kita jadi males untuk ngapa-ngapain, misal keluar karena harus pakai baju tebal, Benar. belum lagi salju. Lalu warna langit yang abu-abu mempengaruhi mood. Jadi kayak kemudian gampang sensitif, bisa dikatakan sensitif, gampang marah. Bukan cuma kita doang, tapi misalnya rekan-rekan kita atau pasien-pasien. Oh gitu. Itu mempengaruhi mood. Jadi ya kesulitannya sih cuaca. Cuaca di sana ya? Sama karena kan misalnya nih kayak sekarang musim panas ya, udah mulai masuk musim panas. Waktu musim panas itu matahari terbenam tuh sekitar 10 malam, 21.30. Itu baru gelap. Itu juga kesulitan karena misalnya besok kita dinas pagi ya, jaga pagi, kita jam 6 tuh harus sudah berangkat. Kita tidurnya jadi sulit. Dan sholatnya juga jadi sulit karena maghribnya baru jam 21.30, nanti isyanya jam 23. Oh. Seperti itu. Dan subuhnya jam 3:30. Jadi keganggu tidurnya tuh ya nggak bisa yang panjang seperti di Indonesia gitu. Waktu tidur sulit. Cuaca sih, ya betul cuaca. Cuaca ya. Tapi kayaknya program ini banyak cocoknya buat orang Indonesia kayaknya. Kalau mendung-mendung gitu gelap, kayaknya mereka suka tuh mager-mager gitu. Yang mataharinya nggak banyak ya. Kalau di Indonesia kan mataharinya bisa 4 ya. Bisa 4 mataharinya, bener. Lu kayak kesana ada matahari nih, matahari ngikutin tuh ini, saking panasnya ya. Betul. Nah Mas Adit, kira-kira ada nggak sosok yang sangat menginspirasi sampai saat ini Mas Adit? Untuk yang ke Jerman ya, kita tahu sendiri presiden kita B.J. Habibie itu kan pernah tinggal di Jerman. Itu sih motif apa yang menginspirasi saya dulu. Saya pengen kayak Bapak B.J. Habibie yang keluar negeri menempuh pendidikan di sana, pulang ke Indonesia untuk membangun, memajukan. Ya, itulah B.J. Habibie. Ada yang ingin diucapkan nggak ke pemerintah? Artinya kan setelah Mas Adit bekerja di Jerman tidak lepas tangannya pemerintah ya gitu ya, membantu Mas Adit hingga titik ini gitu. Yang pasti terima kasih pemerintah udah menyediakan program yang bagus banget, aman yang pasti, terus murah, bahkan saya itu hampir 0 rupiah. Dan gimana caranya kita sebagai nakes bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik-baiknya gitu. Jadi jangan sia-siakan, jangan selalu salahkan pemerintah,
pemerintah juga pastinya berjuang untuk kita. Buktinya salah satunya program ini juga kan dari pemerintah tuh. Mereka ingin kita juga untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih maju lagi. Habis dari Jerman ke Indonesia lagi mau nggak kira-kira? Kalau untuk sekarang saya menjalani apa yang ada di depan aja. Realistis ya? Iya, saya menjalani apa yang ada sekarang. Saya akan tinggal di Jerman dulu ya. Tapi kalau misalnya pemerintah nanti meminta, Adit pulang dong ke Indonesia, ajak teman-teman di Indonesia bangun sesuatu yang berbeda nih. Itu bisa dipertimbangkan. Kalau saya merasa saya mampu, karena kan dikasih kepercayaan itu juga suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Ya kalau menurut saya mampu untuk handle atau pulang ke Indonesia untuk membuat Indonesia lebih baik, kenapa tidak? Kenapa tidak? Oke. Terakhir Mas Adit, kasih closing statement dong buat teman-teman di luar sana yang ingin seperti Mas Adit. Oke, buat teman-teman, terutama perawat, jangan berkecil hati, jangan putus asa, yang punya keinginan, punya mimpi untuk bekerja ke luar negeri, terutama Jerman. Ini ada program bagus, namanya program G2G, Triple Win. Semangat, terus berjuang, kalian pasti bisa kok sampai ke luar negeri, pasti bisa. Pasti bisa ya. Oke, thank you Mas Adit sudah berbagi insight-nya hari ini untuk teman-teman di luar sana. Ini sosok yang sangat mulia ya artinya gitu ya Mas Adit, sosok perawat muda yang ingin membagikan insight-nya ke TVRI Lampung melalui direct message kita. Thank you Mas sudah bagi-bagi. Semoga setelah podcast ini banyak teman-teman yang berpeluang untuk kerja ke luar negeri. Saya tunggu di sana. Oke, kalau gitu saya Guntur dan Mas Adit pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.